Breaking news. Julian Nagelsmann dipecat oleh Bayern Munchen dan digantikan oleh Thomas Tuchel gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan apakah Julian Nagelsmann layak dipecat dan apakah Thomas Tuchel itu layak untuk menggantikan Nagelsmann untuk menjadi pelatih Bayern Munchen gitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ gitu, aku ingin memberikan opiniku terlebih dahulu secara subjektif seperti itu. Nah, menurutku Julian Nagelsmann itu adalah one of the best coach di dunia, in the world gitu, di dunia, salah satu pelatih terbaik di dunia kayak gitu. Ya, paling tidak karena pertama umurnya gitu loh, dengan umurnya yang belum sampai 40 ya kayaknya sih belum sampai 40, dia udah bisa megang tim sebesar Bayern Munchen dan itu juara, walaupun memang tahun-tahun sebelumnya Bayern Munchen itu memang ya udah juara berapa 10 atau 11 tahun terakhir memang Bayern Munchen lah yang menjadi juaranya gitu loh. Namun kan pesaingnya itu ada Leipzig, yang mana Leipzig itulah klub Nagelsmann sebelum melatih Bayern Munchen kayak gitu. Nah, menurutku, kembali lagi kepada Nagelsmann, menurutku Nagelsmann adalah salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini kayak gitu loh. Yang pertama itu jelas yang nomor 5 deh. Nomor 5 itu yang pertama ada si Potter. Menurutku Potter itu pelatih terbaik salah satunya. Yang keempat itu ada ini siapa? Spalletti. Yang ketiga itu ada Erik ten Hag. Yang kedua Jurgen Klopp. Yang pertama itu ada Pep Guardiola. Menurutku itulah 5 pelatih terbaik di dunia saat ini ya, berdasarkan permainan saat ini, bukan berdasarkan the whole of karir mereka kayak gitu, bukan, ini berdasarkan musim ini kayak gitu. Nah, terkait dengan itu makanya aku bilang salah satu Julian Nagelsmann, kenapa aku bilang Julian Nagelsmann ini adalah salah satu pelatih terbaik. Yang pertama itu karena sistem permainannya itu yang cair ya itu ya. Bisa dibilang Julian Nagelsmann ini banyak belajar dari Rangnick lah kayak gitu. Karena di Leipzig gitu, Leipzig itu kan direkturnya dulu si Rangnick ya. Artinya permainan si Leipzig itu kan tergantung dengan apa yang dimaui oleh direktur teknik. Ketika direktur teknik menunjuk pelatih, dia ingin pelatih itu bermain sesuai dengan filosofi klub kayak gitu. Nah, filosofi klub si Leipzig ini bermain dengan 4-2-2-2. Artinya sayap itu murni disisir, murni di apa namanya ya, ditempatin oleh wingback, yang artinya back kanan itu adalah pemilik sayap kanan gitu loh. Artinya permainan mereka murni dari tengah kayak gitu, yang artinya ketika mereka ingin ngepres gitu, mereka tidak langsung jajan pressing seperti Jurgen Klopp yang kita kenal 3-4 tahun terakhir ini, yang ketika bola di passing dari kiper ke back langsung di pressing. Enggak, mereka itu bermainnya artinya mereka tidak langsung ngepres, namun mereka memberikan yang namanya pressing trap, artinya bola mereka arahkan ke sayap. Ketika di sayap baru mereka kerumunin kayak gitu. Nah, itulah salah satu ciri khas permainan dari Leipzig, ataupun juga ya Nagelsmann juga, karena Nagelsmann juga produknya si ya bisa dibilang Leipzig lah kayak gitu. Nah, itulah alasannya mengapa aku bilang Julian Nagelsmann salah satu pelatih terbaik. Salah satunya dia masih muda, dia karirnya masih panjang kayak gitu, yang artinya dia masih perlu belajar banyak kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kan, kenapa Munchen itu memecat Julian Nagelsmann kayak gitu? Nah, jujur aja aku nggak tahu apa alasan Munchen kayak gitu. Secara taktikal, secara prestasi, secara leadership, menurutku Nagelsmann memenuhi semua syarat kayak gitu. Yang pertama, secara prestasi tahun lalu Munchen juara kok kayak gitu loh. Walaupun mereka nggak dapat UEFA Champions League, tapi kan mereka dapat Liga Jerman yang selama ini mereka ya ibaratnya tutup mata mereka juara ya, kasarnya kayak gitu loh. Nah, terkait dengan itu loh, lagi memang musim ini penampilan si Munchen itu memang agak ups and down gitu loh. Tapi kalau kayak gitu mereka masih bisa dibilang masih cukup bisa bersaing lah. Top poinnya juga nggak jauh gitu loh. Kalau kita lihat statistiknya Julian Nagelsmann tahun ini di Bundesliga aja gitu loh. Main 25 kali, menang 15 kali, kalah 3 kali, membuat gol itu 72 kali. Artinya kan not bad kayak gitu. Kalah cuma 3 kali, mereka cuma banyak serinya mereka ada 7 atau 8 kayak gitu. Nah, artinya kan itu juga bukan hal yang buruk itu ya.
Kalau misalnya nanti di akhir musim gitu mereka nggak juara, ya nggak masalah gitu loh. Artinya kan sudah 10 tahun kalian juara, masa satu musim nggak bisa direlain gitu loh. Karena apalagi ini pelatih muda, karirnya masih panjang, dia juga masih masih belajar terkait dengan tactical kayak gitu loh. Nah, terkait dengan tactical seperti udah aku jelaskan tadi, secara tactical ya keren. Cuman masalah dari Munchen seperti yang udah di video-video sebelumnya aku bilang bahwasanya mereka itu nggak punya finisher gitu. Mereka nggak punya seorang killer di depan kayak gitu. Kalau dulu masih ada seorang Lewandowski itu, sekarang siapa yang mau diandelin? Choupo-Moting ya. What do you expect dari Choupo-Moting kayak gitu ya? Memang somehow dia cetak gol kayak gitu. Cuman Choupo-Moting bukan tipe pemain yang bisa diandelin cetak gol tiap minggu kayak Haaland, Lewandowski atau sekarang Rashford gitu. Bukan tipe pemain yang kayak gitu loh. Tipe pemain yang ya sekali-sekali cetak gol kayak Nketiah lah kayak gitu. Kadang juga Nagelsmann nggak masang si Choupo-Moting di depan, kadang dia rombak juga gitu. Kadang Mane yang di depan, kadang Sane, kadang Gnabry, kadang Muller di depan. Artinya dia juga masih meraba-raba. Kadang dia masang 4-2-3-1, kadang dia masang 3-5-2, kadang dia pasang 3-4-3 gitu. Artinya dia juga masih meraba gitu. Karena kembali lagi, pelatih yang hebat itu adalah pelatih yang bisa memanfaatkan keadaan skuadnya kayak gitu ya. Dia mencoba untuk mencari formula yang tepat agar bisa digunakan mainnya gitu-gitu aja. Cuman dia belum dapat karena kembali lagi belum ada striker. Jadi dia harus meramu tim ini bagaimana agar tidak tergantung kepada satu pemain untuk mencetak gol gitu loh. Cuman kembali lagi aku bilang mereka nggak punya seorang killer, walaupun mereka ya 72 gol, tapi kan setiap tim itu kan butuh seorang target man kayak gitu untuk yang bisa diandelin tiap minggu untuk bisa cetak gol kayak gitu loh. Terkait dengan leadership itu ya kurang apa lagi kalau Nagelsmann itu terkait dengan leadership kayak gitu. Umur dia mungkin masih 35-36 mungkin tahun ini, tapi dia bisa megang pemain kayak Neuer, kayak Muller, kayak Lewandowski tahun kemarin gitu. Pemain-pemain muda dia bisa ngehandle kok kayak gitu. Buktinya tahun lalu juara, mereka kalah di Champions League kan, kalah dari Villarreal ya. Villarreal kalau nggak salah kalah dari Villarreal, juga bukan kalah secara permainan, cuman kalah secara skor kayak gitu ya. Artinya juga nggak buru-buru amat, bahkan bagus untuk levelnya Munchen gitu. Cuman kalau dibandingkan dengan Hansi Flick ya memang masih agak jauh. Memang ya ini terkait dengan jam terbang sih, terkait dengan pengalaman kayak gitu loh. Karena pelatih semakin tua semakin pinter kayak gitu. Nah, kalau menurutku mungkin yang menjadi kenapa Julian Nagelsmann ini dipecat, mungkin ada beberapa hal mendasar yang mungkin membuat hati manajemen itu sakit. Seperti misalnya dia misalnya minta penyerang terus menerus, mungkin ya manajemen gusar ya kemudian dipecat kayak gitu ya. Contohnya kayak, tapi kan kembali lagi kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Seperti misalnya kasus Ronaldo dengan Piers Morgan, kan kita nggak tahu di balik layar misalnya ada Erik ten Hag yang menyakiti hati Ronaldo kayak gitu. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Begitu juga dengan Nagelsmann dengan Munchen, kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Kita kan cuma bisa menduga-duga kayak gitu. Nah, kalau masuk kepada penggantinya Tuchel kayak gitu. Nah, apakah Tuchel itu layak untuk menggantikan Munchen kayak gitu? Secara leadership, secara taktikal, menurutku layak. Cuman ya asal jangan dia ini si Tuchel ini apa ya, egonya tinggi. Artinya dia punya formasi 3-4-3, dia buat pemain lain harus menyesuaikan, kan nggak kayak gitu. Itu kan namanya pelatih yang egois ya. Pep aja yang punya pakem dalam bermain tahun kemarin tanpa striker, dia merubah sistem kayak gitu. Artinya ya pelatih yang hebat kembali lagi pelatih yang bisa melihat keadaan tim kayak gitu, bukan memaksakan kehendaknya. Itulah yang terjadi di Chelsea gitu loh. Pemain-pemain kayak Pulisic, kayak Ziyech itu kan bukan tipe pemain yang bermain di ruang-ruang sempit. Mereka butuh ruang yang begitu banyak untuk menusuk ke dalam. Gitu juga Mason Mount. Makanya di tahun kemarin pada saat Tuchel masih menanganin Chelsea gitu loh, Pulisic, Ziyech, Mount itu nggak begitu kelihatan. Iya memang mereka juara Liga Champions, cuma secara permainan itu ya masih jauh dari kata top kayak itu. Karena pemain-pemainnya itu butuh banyak ruang untuk bisa masuk ke dalam, bukan bermain 3-4-3 yang flat dari tengah kayak gitu. Nah, menurutku kalau misalnya Tuchel tidak bisa menyingkirkan egonya itu, ya menurutku Tuchel juga akan dipecat kayak gitu. Cuman ya secara taktikal Tuchel ya salah satu pelatih terbaik juga lah kayak gitu. 10 pelatih terbaik Tuchel termasuk lah kayak gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan kan
kemanakah Julian Nagelsmann akan berlabuh kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi, menurutku mungkin dia akan ya mungkin menganggur lah setahun 2 tahun kayak gitu, sambil menanti klub-klub besar itu memecat pelatihnya kayak gitu. Karena aku nggak melihat bahwasanya Julian Nagelsmann ini akan melatih timnas gitu. Karena yang pertama, kalau ingin melatih timnas itu butuh jam terbang, dan juga masih ya kasarnya harus ya, kebanyakan pelatih timnas itu kan sudah nggak mikirin duit lagi, karena melatih timnas itu kan kasarnya duitnya dikit dibandingkan melatih dengan klub kayak gitu. Nah, ya sekarang kan yang lagi terancam itu adalah posisinya Antonio Conte gitu. Dan aku merasa dia nggak akan menerima Tottenham, karena ya di Munchen aja dia kesulitan dengan finansial yang bagus, dengan owner yang tidak, dengan pemiliknya, dengan manajemen yang tidak pelit, apalagi di Tottenham Hotspur yang pemiliknya itu pelit untuk ngeluarin duit kayak gitu. Ya menurutku dia nggak akan ke Tottenham, tapi ya we never know ya, bisa aja dia ke Tottenham kalau Conte dipecat. Ya kita nggak tahu terkait dengan deal-deal juga di belakang layar kayak gitu loh. Oke, itu dulu terkait dengan pemecatan Nagelsmann oleh Bayern Munchen. Nantikan video-video selanjutnya. Bagi kalian yang ingin request kita akan bahas apa lagi, silahkan komen di bawah. Oke, ciao.